Yang pertama, pendahuluan. Sejarah penemuan obat dimulai dari hal yang tak disengaja ketika Alexander Fleming melakukan penelitian terhadap bakteri Staphylococcus, di mana cawan petri yang berisikan bakteri terkontaminasi oleh jamur yang menyebabkan perkembangan bakteri menjadi terhambat. Jamur itu adalah jamur Penicillium starigenum, sehingga lahirlah obat antibiotik pertama yang disebut penicillin. Menurut definisinya, obat adalah suatu bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, maupun menyembuhkan penyakit, luka, atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan. Penemuan dan perkembangan obat terus-menerus dilakukan untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat di dunia kesehatan. Uji praklinis merupakan tahapan yang penting dalam penemuan dan perkembangan obat, di mana uji praklinis yaitu suatu senyawa yang baru ditemukan melalui hasil isolasi maupun sintesis terlebih dahulu diuji dengan serangkaian uji farmakologi pada hewan. Selanjutnya, dapat dilihat pada gambar, penisilin mempunyai struktur dasar yang terdiri dari inti penisilin, yaitu asam aminopenisilat dan rantai samping, di mana R merupakan gugus variabelnya. Variasi struktur rantai samping akan membedakan jenis penisilin satu dengan yang lainnya dan akan mempengaruhi spektrum antibakterinya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Pengembangan bahan obat diawali dengan sintesis atau isolasi dari berbagai sumber, yaitu tanaman seperti glikosida jantung untuk mengobati lemah jantung, jaringan hewan, heparin untuk mencegah pembekuan darah, kemudian kultur mikroba atau penisilin sebagai antibiotik pertama, urin manusia, koriogonadotropin, dan dengan teknik bioteknologi yang dihasilkan human insulin untuk menangani penyakit diabetes, yaitu uji klinik. Setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan dan aman pada hewan percobaan, maka selanjutnya diuji pada manusia atau uji klinik. Uji pada manusia ini harus diteliti terlebih dahulu kelayakannya oleh komite etik yang mengikuti deklarasi Helsinki. Uji klinis fase 1. Deskrip calon obat diuji pada sukarelawan sehat sekitar 25-50 orang untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Pada fase ini ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkannya dengan profil farmakokinetik obat pada manusia. Meskipun tujuan dari fase ini adalah untuk mendapatkan dosis maksimum yang dapat ditoleransi, namun studi fase 1 diatur untuk mencegah keracunan berat. Studi fase 1 biasanya dilakukan pada pusat-pusat penelitian dengan ahli farmakologi klinis yang telah dilatih khusus. Pada fase 2, calon obat diuji pada pasien tertentu, yaitu sekitar 100-200 orang. Diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Yang diharapkan dari obat adalah mempunyai efek yang potensial, dengan efek samping yang rendah atau tidak toksik. Pada fase ini, mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk sediaan obat. Rentang toksisitas yang lebih luas mungkin saja terdeteksi pada fase ini, di mana uji fase 2 biasanya dilakukan pada pusat-pusat klinis yang khusus, seperti rumah sakit universitas. Saya Alvina Dadai Mami dengan NIK 210109 akan melanjutkan materi mengenai fase uji klinis. Selanjutnya adalah fase 3. Fase 3 ini melibatkan kelompok besar pasien. Di sini obat baru dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Setelah calon obat dapat dibuktikan berkhasiat sekurang-kurangnya sama dengan obat yang sudah ada dan menunjukkan keamanan bagi si pemakai, maka obat baru diizinkan untuk diproduksi.
pada pasien dengan berbagai kondisi, usia, dan juga ras. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Setelah hasil studi fase 4 dievaluasi, masih memungkinkan obat ditarik dari perdagangan jika membahayakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan oleh badan regulator. Penilaian OPB adalah tahapan penilaian pengembangan obat baru yang meliputi pengembangan mutu obat atau CMC, Chemistry, Manufacturing, and Control, termasuk pengembangan zat aktif, proses pembuatan, metode analisis, pengujian non-klinik, dan penilaian program uji klinik termasuk protokol uji klinik. Keputusan untuk mengakui obat baru dilakukan oleh Badan Pengatur Nasional. Selanjutnya yaitu Badan Pengatur Obat Nasional di berbagai negara. Di negara Indonesia diatur oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di negara Inggris diatur oleh FDA atau Food and Drug Administration. Di Kanada diatur oleh Health Canada. Di negara Inggris diatur oleh MHRA atau Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency. Negara-negara Eropa diatur oleh IMIA atau European Agency for the Evaluation of Medical Products, sedangkan di Australia diatur oleh TGA atau Therapeutic Goods Administration. Post-marketing surveillance, monitoring keamanan setelah pemasaran. Post-marketing drug surveillance, uji klinik fase 4, adalah pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan, yang bertujuan untuk menentukan pola penggunaan obat, pola efektivitas, serta keamanan penggunaan di masyarakat. PMS merupakan identifikasi dan pengumpulan informasi terkait obat yang telah disetujui oleh FDA untuk digunakan dalam suatu populasi. PMS digunakan sebagai metode untuk memonitoring keselamatan dan efektivitas obat baru pada berbagai jenis pasien. Selanjutnya adalah ada beberapa obat yang ditarik dari perdagangan. Yang pertama adalah serivastatin, yaitu suatu antihiperkolesterolia yang dapat merusak ginjal. Yang kedua adalah enterofiofrom, yaitu quinol, suatu antidisentri amuba yang pada orang Jepang bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot mata atau Esmond disease. Yang ketiga ada phenylpropanolamid atau PPA yang sering terdapat pada obat flu, yang harus diturunkan dosisnya dari 25 mg menjadi tidak lebih dari 15 mg karena dapat meningkatkan tekanan darah dan kontraksi jantung. Yang keempat adalah triglitazone, yaitu obat antidiabetes yang bisa merusak hati. Dan yang terakhir adalah Vioxx, yaitu obat yang bisa merusak jantung.